Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Bizarro Ghazali sebelum jeda tadi, Anda juga sudah dengarkan tentunya. Sebagai negara besar Indonesia dengan bagaimana perannya di kancah internasional, harusnya diplomasi yang ditunjukkan nggak kayak sekarang. Harusnya ada terobosan diplomasi yang bisa dilakukan. Bahkan Bang Effendi kemudian juga Pak Yusa tadi sudah mengatakan harus ada lobby-lobby tertentu yang dilakukan oleh Indonesia secara langsung, directly kepada Rusia, kemudian juga pihak kepada NATO ataupun juga Ukraina. Tapi sebelum membahas mengenai hal itu lebih lanjut lagi, saya juga akan menyoroti mengenai senjata nuklir yang dimiliki oleh Rusia. Ini bukan hanya menjadi kekhawatiran bagi mereka yang tinggal di Eropa ataupun juga yang letaknya dekat dengan kedua negara ini, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di dunia. Apalagi kalau kita melihat dampaknya. Sedikit mungkin saya akan memberikan informasi kepada Anda. Ini merupakan rilisan per Januari 2022, 9 negara yang tercatat memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia dan Rusia ada di peringkat pertama. Dan diketahui bahwa pada September 2021 mencatat ada 1.458 hulu ledak strategis dikerahkan pada 527 rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan kapal selam dan pembom strategis dan juga ada beberapa lainnya. Jadi sehingga nuklir yang dimiliki Rusia sebanyak 1.458 aktif, kemudian 3.039 tersedia, 1.760 tidak berfungsi dengan total 6.257. Nah, mengenai hal ini, apa dampaknya, apa bahayanya yang bisa dirasakan oleh masyarakat dunia? Mungkin bisa dijelaskan juga oleh Pak Rohadi Awaludin selaku Kepala Riset Tenaga Nuklir. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang nuklir ini kan punya dua sisi ya. Di satu sisi memang dia dapat digunakan sebagai senjata untuk merusak ya, punya tingkat kerusakan yang tinggi. Namun sebenarnya di sisi lain juga banyak manfaat-manfaat yang dapat kita manfaatkan. Nah, seringkali memang tentang nuklir ini sering aspek kerusakannya ini yang sering terekspos, dan memang benar bahwa senjata nuklir ini punya tingkat kerusakan yang sangat tinggi ya, ketika itu digunakan. Yaitu adalah yang pertama adalah efek ledakannya secara langsung, gitu ya, radiusnya mungkin cukup luas dibandingkan ledakan-ledakan yang lain. Kemudian yang kedua adalah efek radiasi setelah ledakan itu diledakkan lah, kata seperti itu. Jadi setelah bom itu diledakkan, kemudian akan berhamburan lah zat radioaktif yang tentu itu akan terus memancarkan radiasi karena sebagian adalah memiliki waktu yang panjang. Nah, ini memang punya juga dampak kepada tubuh karena dia bisa menyebabkan ionisasi, artinya dia menyebabkan ion, kemudian ion itu kemudian merusak molekul-molekul dalam tubuh. Sehingga terjadi perubahan-perubahan molekul dalam tubuh sehingga dapat merusakkan tubuh itu. Ada yang jangka pendek, ada yang sifatnya jangka panjang. Itu adalah kerusakan atau mungkin dampak dari ledakan nuklir. Seperti juga kita saksikan atau bisa kita pelajari juga kejadian di bom Nagasaki dan Hiroshima misalnya seperti itu. Namun demikian untuk kasus Ukraina ini, saya kira semua pihak akan betul-betul sangat berhati-hati dengan masalah nuklir ini karena dampaknya kan akan luas. Katakanlah Rusia juga nanti akan dampaknya pada Rusia juga. Artinya semua pihak juga akan berhati-hati masalah nuklir ini, ya. Sehingga saya kira akan berpikir berkali-kali lipat saya kira untuk terkait dengan kenukliran ini. Ya. Dan sekalian, jadi seringkali memang informasi terkait dengan di Ukraina ini seringkali informasinya tidak utuh kadang-kadang sepotong-sepotong, sehingga ya kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk melihat atau mengambil sumber yang lebih kuat atau lebih dapat dipercaya, khususnya dari misalnya International Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Nuklir Internasional, sebagai sumber rujukan yang secara rutin memberikan press release terkait dengan kondisi nuklir di Ukraina. Ya, informasi tidak utuh seperti apa Pak yang memungkinkan ini didapatkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan misleading? Ya, misalnya kemarin kan ada dikatakan kebakaran di fasilitas nuklir di Ukraina misalnya gitu ya. Itu sebenarnya rilis dari Badan Tenaga Nuklir Internasional itu bukan fasilitas nuklirnya, tapi fasilitas pendukungnya, yaitu adalah training center, suatu pelatihan. Jadi nggak ada masalah dengan fasilitas nuklirnya. Saya kira Rusia juga sangat hati-hati karena dia juga tahu merusakan itu fasilitas nuklir juga ke dia juga.
selain fasilitas nuklir untuk kepentingan damai yaitu PLTN misalnya, itu didesain untuk aman. Jadi memang tidak mudah mereka akan memberikan dampak kepada lingkungan. Jadi faktor secara teknis juga dia akan sulit untuk berdampak negatif kepada lingkungan. Secara manusianya pun juga akan hati-hati untuk melakukan hal yang tidak seharusnya itu. Saya kira demikian. Baik, Pak Yusa, bagaimana melihat kekuatan senjata nuklir yang dimiliki oleh Rusia, termasuk tadi sudah dikatakan oleh Pak Rohadi atau pendapat dari Pak Rohadi, rasanya Rusia juga akan berpikir kemudian juga berhitung betul mengenai penggunaan senjata ini? Ya, kalau kita lihat kekuatan Rusia untuk kekuatan nuklirnya, saya kira potensi kekuatan Rusia sangat besar ya, dan sebagaimana yang disampaikan peringkat pertama. Tapi kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya latar belakang Presiden Rusia ya, Vladimir Putin, dari berbagai macam informasi yang kita dapatkan, orientasi Putin ini bukan sekedar orientasi biasa. Dia memiliki sebuah ambisi yang cukup besar untuk bagaimana memperkuat Rusia dengan segala macam cara. Tapi mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Putin sekarang masih pada tahap kita bisa katakan level 3. Level 3 ini berarti masih belum terlalu upaya yang dilakukan oleh Rusia, bagaimana kemudian diperintahkan oleh Putin ini masih belum masuk pada tahapan yang paling tinggi. Karena dari pasukan yang kemudian diterjunkan juga banyak mereka yang merupakan adalah wajib militer ya, wajib militer. Kemudian kita lihat juga bagaimana pengerahan kekuatan dari Rusia ini belum sepenuhnya kalau saya melihat. Tapi bukan tidak mungkin tatkala nanti banyak sekali negara-negara barat yang ikut campur dan juga semakin mendesak Rusia, bisa jadi saja kemudian Putin menggunakan cara-cara yang lebih ekstrim masuk pada level 2 gitu. Nah, yang ini kita tidak inginkan bila kemudian masuk pada level 1 Putin menggunakan cara yang sangat ekstrim. Tapi ya kita berharap itu tidak terjadi. Dan kalau kita bicara soal geopolitik dan geostrategisnya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rusia ini juga akan nanti memiliki imbas terhadap kekuatan politik negara-negara besar di dunia, baik itu Amerika, terus kemudian Inggris, Prancis, Cina itu sendiri dan lain sebagainya. Baik, sepertinya di segmen ini kita juga ingin mendengarkan pendapat terakhir dari Pak Rohadi Awaludin, Pak, sebagai penutup dari Pak Rohadi, sebelum nanti di segmen berikutnya baru kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber lainnya. Silakan Pak Rohadi. Jadi Ukraina ini sangat menarik. Yang pertama terkait dengan sisi nuklir. Memang Ukraina itu pernah mendapatkan bencana besar ya terkait dengan kecelakaan nuklir di Chernobyl. Namun saat ini 51%, 51,2% nuklir listrik Ukraina itu dipenuhi dari nuklir atau dari PLTN. Ini luar biasa. Negara ketiga setelah Perancis dan Slovakia. Ya. Jadi itu menunjukkan betapa nuklir itu sangat luar biasa bermanfaat di Ukraina. Sehingga terkait dengan isu-isu ketenagaan nuklir atau PLTN, berusaha lebih kepada isu energi. Artinya memang ketika PLTN ini dikuasai oleh pihak Rusia katakanlah, maka pasokan energi ke Ukraina itu sangat terganggu khususnya listrik. Sehingga bukan permasalahan nuklir, sebenarnya lebih kepada permasalahan ketahanan energi Ukraina ketika sumber-sumber energinya dikuasai. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rohadi Awaludin sudah menjelaskan kepada kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa juga memberikan pandangannya. Nanti di segmen berikutnya pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini. Kami akan terus soroti apa yang harus dilakukan oleh Indonesia tentunya. Masih ada Bang Effendi Simbolon, masih ada Pak Yusa Juyadi dan juga Pak Pizarro Ghazali. Sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Bang Effendi tadi sudah mengatakan Indonesia sebenarnya bisa kok kalau mau memang bergerak aktif, melakukan lobby-lobby langsung bertemu dengan baik itu Ukraina maupun juga Rusia. Tapi Bang Effendi, rasanya kita juga harus melihat apa yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia. Problem domestik ini juga banyak yang harus diselesaikan. Kemudian juga kalau kita melihat hubungan Indonesia kepada Rusia, kebutuhan Indonesia terhadap Rusia ataupun kebutuhan Indonesia terhadap NATO, ini jangan sampai kemudian Indonesia kalau sampai melangkah dianggap kemudian membela salah satu dari dua pihak ini dan akan jadi bumerang pada Indonesia sendiri. Artinya melihat pertimbangan-pertimbangan itu kita hanya bisa sejauh ini menunggu dan memprediksi dengan hitung-hitungan langkah Pak Jokowi. Bang Effendi, bagaimana melihatnya? Saya kira nggak juga ya, persoalan dalam negeri saat ini sih stabil,
ya ada dinamika, saya kira pada posisi yang aman begitu ya. Presiden masih punya waktu lah 3 kali 24 jam untuk keluar negeri, untuk ke Moskow, ke Kiev, kalaupun misalnya dibutuhkan ke Amerika misalnya. Karena ini kan lagi-lagi kepentingan umat manusia, umat kita semua di dunia, tidak hanya masalah Ukraina dan Rusia. Jadi apa yang dulu oleh Bung Karno, oleh para founding fathers kita, para tokoh-tokoh senior kita, ya saya kira tidak ada salahnya kita wujud nyatakan politik bebas aktif yang kita juga turut serta ya menjaga perdamaian dunia itu harus kita wujudkan dengan tidak hanya berkata-kata di PBB atau di forum-forum yang lebih kecil regional, langsung menunjukkan bahwa apalagi Pak Presiden sekarang sebagai presidensi selama 1 tahun, sejak November tahun lalu sampai dengan November tahun ini. Dan itu akan sangat terlihat apakah betul-betul peran sebagai presidensi dalam G20 dalam posisinya itu memang dilihat, diwujud nyatakan gitu. Jadi kita sekaligus tidak hanya sekedar para pihak yang pasif saja. Malah sering saya melihat kita kadang-kadang, mohon maaf ya, kita hanya sebagai penyelenggara, event organizer aja jadinya kita dalam event-event internasional. Kita saatnya sekarang, ayo Pak Jokowi berangkat. Di sana kan hanya 13 jam sana. Sampai Moskow, kemudian langsung ke Ukraina, langsung ke NATO, Uni Eropa, dan ke Amerika. Saya kira luar biasa akan loncatannya. Dan Indonesia akan menjadi negara yang mempunyai upaya untuk menerobos kebuntuan dua kepentingan Barat, Uni Eropa, NATO, dan Amerika versus dengan Rusia ya. Dan ini saya kira ayo dicoba, dilakukan gitu. Baik. Jangan kita ragu-ragu, ini saatnya. Iya. Nggak ada lagi peluang yang lebih diharapkan ya. Karena negara-negara lain pada posisi mengelompok, beraliansi, berkoalisi kepada bloknya yang blok masing-masing. Kita kan independen. Jadi harus ditunjukkan. Saya kira jangan sampai kita menjadi pihak yang korban juga. Korban secara ekonomi, korban juga secara kemanusiaan, korban juga dari sisi ya tadi yang dampak dari perang itu sendiri. Baik, Bang. Mari, ayo kita berangkat, Pak Jokowi. Baik, Pak Yusa, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan eksistensi kita. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam percaturan politik dunia? Pendapat Anda? Ya, saya sepakat dengan Pak Effendi ya. Jadi ini saat yang tepat buat Pak Presiden ya, Pak Jokowi untuk datang ke Rusia, lalu kemudian bila ada momentum juga yang pas datang ke Ukraina, termasuk juga ke Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa yang sebenarnya secara tidak langsung ikut memperkeruh ini juga adalah bagaimana blok negara-negara Barat yang meskipun secara tidak langsung, meskipun secara tidak langsung dia memberikan satu suplai bantuan militer kepada Ukraina, sehingga itu yang membuat Rusia pada akhirnya merasa direndahkan. Nah, inilah kemudian pentingnya bagi kita, termasuk juga diantaranya Pak Presiden ya, untuk datang kemudian mengambil satu langkah-langkah strategis, karena kita tidak berada di blok manapun, tidak di kiri dan kemudian tidak di kanan ya, maka kita bisa memberikan satu saran yang penting bagaimana kemudian kedua belah pihak ini setidaknya mau untuk menghentikan peperangan yang sudah berlangsung selama lebih dari 10 hari ini. Baik. Kalau tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah begitu banyak korban jiwa, dampak kemanusiaan, dan juga dampak ekonomi dan politik nantinya. Baik, Pak Bisaro, mungkin terakhir penutup singkat. Iya, sekarang negosiasi sudah memasuki putaran kedua ya, antara Rusia dengan Ukraina. Walaupun itu dia negosiasi berlangsung di Belarusia, tapi kita lihat ya pernyataan Presiden Belarusia Lukashenko bahwa negosiasi ini terjadi karena juga dorongan
dan juga kontribusi upaya perdamaian dilakukan oleh negara-negara lain. Dia menyebut beberapa seperti Turki, tapi Indonesia sayangnya kan nggak ada di situ. Nah ini seharusnya ini menjadi momentum tepat. PBB udah bilang tadi 1,3 juta orang udah lari dari Ukraina, menyebar ke berbagai negara Eropa, dan ingat Mbak, sekarang itu musim dingin, gitu. Situasinya itu sangat krusial sekali, dan ini bisa menciptakan gelombang krisis kemanusiaan terbaru setelah kita mengetahui perang Suriah pada tahun 2012 yang sampai sekarang juga belum selesai gitu. Maka Indonesia sebagai ketua presidensi G20 ini kan negara-negara anggotanya juga ya, negara-negara G20 ini kan yang juga terlibat seperti itu. Indonesia perlu tampil di tengah ya untuk mengatakan Rusia untuk berhenti menyerang, dan NATO dan Amerika stop mengipas-ngipasi. Ini kan Ukraina menjadi korban kepentingan elit ya dalam konstelasi pertarungan kancah politik internasional ya. Dia sudah dikipas-kipasi untuk lawan Rusia, tetapi juga NATO kemudian untuk tidak mendukung. Dan ini memang sengaja untuk dijebak, untuk didorong agar Rusia masuk dan terlibat perang di situ. Dan ini kan konstelasi perang ini kan tidak hanya terjadi di Eropa, kita melihat masih banyak di Timur Tengah, di Afrika, dan ini khawatir kalau ini berkepanjangan ini akan meletus satu-satu, Mbak. Baik. Ya, satu-satu, dan ini akan menciptakan krisis keamanan internasional. Baik, kita harapkan tidak terjadi. Terima kasih Pak Pisaro Gosali sudah hadir untuk memberikan pandangannya. Bang Effendi Simbolon, terima kasih Bang sudah memberikan informasi juga kepada kami apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Kita akan tunggu bagaimana langkah berikutnya dari Pak Presiden Jokowi. Dan berikutnya Pak Yusa juga terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga pendapatnya mengenai konflik ini. Selamat malam para narasumber. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak saat ini ataupun juga saat lagi kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda saat lagi.